Awalnya saya cari tanah ini saya survei di seputaran Herlang. Oh, di Herlang. Kebetulan saya di sini di Herlang. Iya. Saya nemu pembuat batu bata itu pertama di desa Karasing. Iya. Ya, tapi akhirnya juga kadang barang dari sini dibawa ke Bali, dibeli juga dari orang sini yang beli, jadi Oh, dibawa gitu? pulang lagi. Ya. Jadi di sana hanya sekedar finishing saja, Iya, finishing saja. jadi bawa pulang lagi Pulang ke ke sini. sini. Ah, Mewujudkannya dengan cara kreatif. Ya. Nah, dengan cara-cara kreatif itulah sehingga kita dapat menghasilkan sebuah karya. Ya, kalau kita tidak punya itu sebagai anak muda, ya, saya tidak no comment saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begins. Saat ini kita kembali di kanal YouTube Bulukumba Inspiring, kanal motivasi, inspirasi dan edukasi. Nah, Begins, pada kesempatan kali ini kita kembali dalam segmen Big Soul, sebuah segmen bincang-bincang santai penuh inspirasi yang senantiasa menghadirkan sosok atau tokoh inspiratif. Nah, sosok atau tokoh inspiratif saya pada kesempatan kali ini adalah seorang seniman yang luar biasa. Banyak karya yang telah dihasilkan, baik itu berupa seni lukis, Ya. seni pahat, seni patung, dan beberapa seni lainnya. Dan saat ini saya sedang berada di usaha gerabah milik seorang seniman yang saya sebutkan tadi. Beliau adalah Puan Rijal atau Bapak Ahmad Rijal. Ya. Dan saya langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Pun Rijal? Alhamdulillah, siang-siang panas dan tempat segar. Iya, jadi ini mau dibuat apa ini Pun Rijal? Ini akan saya coba untuk buat pot mini untuk kaktus. Ya. Iya. Biasanya pot-pot kaktus ini tidak terlalu besar, dia cuma ya butuh kecil-kecil karena memang ruang tempatnya dia cuma di ruang-ruang kecil kayak di ruang tamu seperti yang saya buat seperti ini. Iya. Ya. Di mana dapat keterampilan seperti ini nih? Sampai saat ini sudah luar biasa, sudah dikenal di mana-mana. Ini dasarnya dari mana ini? Ya, dasarnya ya yang pastinya mungkin ada bakat ya. Oh, bakat ya. Dan pastinya pemberian Allah Subhanahu wa taala bakat Ya. itu. Dan alhamdulillah dengan bakat itu saya sempat banyak belajar waktu sekolah SMA. Oh, memang SMA. SMA. Dasarnya SMK atau SMA? SMA. Oh, SMA. Oh iya. Cuma kebetulan di lingkungan SMA saya itu di rumah Iya. teman-teman kakak saya itu banyak yang datang karena kakak saya dulu dia kuliah di seni rupa IKIP Makassar. Begitu ya? Ya, jadi kakak-kakak saya, teman-teman kakak saya itu sering berkarya di situ. Iya. Sehingga saya ada ketertarikan. Iya. Dan akhirnya saya alhamdulillah saya juga melanjutkan kuliah di IKIP Malang pada Iya. ya Dengan jurusan dengan yang sama, jurusan seni rupa dan kerajinan. Oh, begitu ya. Iya. Nah, dari situ mulai dikembangkan, Mengembangkan ya, sampai akhirnya seperti ini. ya. Ya, tapi kalau saya tidak salah pernah juga ke Bali ya, itu Ya. dengan pekerjaan yang sama. Di Bali hampir mirip-mirip semua pekerjaannya.
Saya setelah dari Malang, Ya. terus saya hijrah ke Bali dan saya mulai bergelut di dunia seni secara total di sana. Iya, iya, iya. Saya mulai menggarap lukisan, patung, kerajinan hingga dekorasi panggung. Berapa lama di Bali penelitian? Di Bali kira-kira 10 tahunan lah. Wih, lama juga ya. Ya, 10 tahunan. Jadi di sana yang dikembangkan seni lukis, patung, sama kerajinan. sama kerajinan. Oh gitu ya. Nah setelah puas di sana, akhirnya balik kampung dan dikembangkan kalau usaha seperti ini. Iya. Nah, saya lihat di kampung ini sebenarnya potensinya juga banyak. Oh iya, iya. Selain tanah Iya. di sini bagus. Terus penikmatnya juga boleh dikata banyak. Ya. Terbukti setelah saya iseng-iseng pulang di kampung Iya, iya. dan mencoba untuk membuat kerajinan-kerajinan begini, dan begitu saya posting, ternyata banyak yang tertarik untuk membeli dan mengoleksi. Iya, iya. Saya punya. Iya. Iya, guys, ternyata sumber daya alam yang ada di Bulukumba itu ternyata luar biasa. Bisa juga dikembangkan untuk bikin gerabah seperti ini. Dan sebelum lanjut diskusi saya dengan beliau, saya ajak Anda untuk subscribe, komen, like, dan share video dan channel ini agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang. Nah, sepulang dari Bali, langsung ini yang dikembangkan. Ini sudah jalan berapa tahun ini? Sebenarnya? Ini sudah jalan setahun. Setahun. Ya. Makanya begitu saya dari Bali, Iya. saya melihat, wah ini ada potensi nih, ada tanah liat di sini. Iya, iya. Terus karena rata-rata di sini tanah liat itu cuma dipakai untuk pembuatan batu bata. Ya. Terus kenapa saya tidak coba untuk mengolahnya dalam bentuk lain? Iya, 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 iya. Ya, akhirnya saya coba dan akhirnya bagus juga hasilnya. Dan ternyata hasil-hasilnya itu saya kembangkan terus. Iya. Awalnya ambil bahannya ini tanah seperti ini di mana nih? Kalau di Ya. Bulukumba sini. Awalnya saya cari tanah ini saya survei di seputaran Herlang. Oh, di Herlang. Kebetulan saya Iya, di iya. sini di Herlang. Iya. Saya nemu pembuat batu bata itu pertama di Desa Karasing. Iya, iya, iya. Ya, saya mengambil tanahnya Iya, iya. dan ternyata tanahnya masih kurang bagus Iya, iya, iya. untuk pada proses pembakarannya nanti karena dia retak-retak. Iya, iya. Ya, akhirnya saya mencari lagi tanah, akhirnya ketemu di daerah Ulu Tedong. Ya, itu iya, iya. banyak sentra di Lumpaken itu, Iya, iya, iya. sentra pembuat batu bata, sehingga tanah yang dia olah itu bermacam-macam, Iya, iya, iya. sehingga saya bisa memilih tanah yang mana yang bagus. Dan pada akhirnya saya juga bisa nge-mix itu tanah dari tanah yang coklat sampai yang tanah yang hitam. Iya, iya, iya. Ya, jadi sementara ini saya pakai tanah yang hitam ini. Ya, yang hitam ini. Dan itu cukup bagus. Ya, cukup bagus tanah yang hitam ini. Sebenarnya tanah yang bagus ini saya dengar-dengar ada di daerah Bontotiro. Tanah yang warnanya coklat kemerah-merahan. Ya. Tapi belum sempat dieksplor. Belum atau sempat disebut ya. sana. Iya, Karena saya masih sementara ini menghabiskan tanah dulu ini sehingga saya eksplor ke sana. Dan alhamdulillah setelah saya bikin pot-pot kaktus berkembang menjadi asbak. Saya buat asbak. Jadi awalnya yang dibuat itu untuk pot kaktus saja. Ya. Ya, setelah itu dikembangkan Menjadi asbak. menjadi asbak ya. Jadi sekarang sudah berbagai macam model yang sudah dibuat ya. Iya, sudah. Ya, apa saja itu selain asbak dengan pot kaktus tadi? Saya sekarang juga bikin pot bonsai. Ya, alhamdulillah ada permintaan dari beberapa pelaku bonsai di komunitas di Iya, iya, iya. seputaran Herlang Kajang Bontotiro.
untuk dibuatkan pot-pot dari gerabah, karena mungkin mereka tertarik dari bahannya, sehingga karena rata-rata pot gerabah itu dari pot bonsai itu dari semen. Kita coba untuk menawarkan gerabah dan mereka tertarik, dan ini beberapa pesanan dari daerah Kajang. Ya. Nah, sebelum lanjut Kun Rijal, saya kembali tadi soal waktu Kun Rijal di Bali. Seperti apa misalnya perbedaan yang ada di sana dengan di sini soal ketertarikan masyarakat untuk membuat kerajinan, khususnya kerajinan gerabah ini? Kalau di Bali itu banyak kerajinan. Iya. Artinya barang kerajinan itu mungkin hampir satu Indonesia barang kerajinannya ke sana semua. Oh gitu ya. Memang di sana pusatnya peredaran jual beli untuk hal-hal berbau seni. Iya. Ya. Terus saya telusuri juga di sana, ternyata hampir 40% itu bahan bakunya dari luar Bali. Oh gitu. Ya, bahan baku dari luar Bali, termasuk tanah liat ini. Ya. Jadi dan juga ada biasanya mentahannya. Jadi di sana itu tinggal finishingnya. Ya, jadi di sini dibuat mentahan. Iya. Dibuat jadi, cuma belum di finishing cat apa. Di sana tinggal dicat. Dicat. Ya. Lalu kemudian dibawa keluar lagi. Dibawa keluar lagi. Dijual lagi. Iya. Jadi Iya. sebenarnya ya, tapi akhirnya juga kadang barang dari sini dibawa ke Bali, dibeli juga dari orang sini yang beli, jadi dibawa pulang lagi. Jadi di sana hanya sekedar finishing saja, Ya, finishing saja. dibawa pulang lagi Ke sini. Padahal yang beli sudah tahu kalau barang ini dari asal, jadi dari Tapi tempat. kenapa tidak diselesaikan saja di sini itu hal-hal seperti itu? Mungkin di sana itu karena di sana juga orang butuh, tamu-tamu itu biasanya butuh untuk workshopnya, meninjau workshopnya. Ya, sehingga karena di sana juga itu banyak pekerja yang mau mengerjakan, dan juga mungkin dari kos harga, mungkin kos harga lebih murah dia belinya belum jadi daripada sudah jadi, sehingga di sana dia bisa ngangkat harganya lagi. Ya, padahal sebenarnya bisa langsung jadi di sini. Iya. Tapi lain cerita kalau disebut itu dari Bali ya. Ya, betul. Apapun barangnya kalau ada stempel Balinya, Bali ya. Jadi pasti. hanya sekedar ya bikin merek di sana. Merek di sana, ya. Itu belum kembali lagi. Ya, padahal dia tidak tahu kalau itu barang dari Bulukumba. Jadi Bun Rijal sudah pernah juga yang melakukan hal seperti itu, bikin di sini, di drop ke sana, balik kembali lagi. Belum pernah. Belum. Ya, tapi alhamdulillah saya kemarin dapat pesanan dari Bali. Oh iya ada. Ya, saya posting gerabah donat ini, Iya. dan ternyata ada satu customer yang tertarik. Iya. Sehingga saya buatkan dari sini, memang langsung saya buatkan nama warungnya. Ya, alhamdulillah dia pesan jumlah banyak, ya, dan mungkin karena PPKM ini sehingga dia menghentikan dulu pengiriman. Saya menghentikan dulu pengiriman selanjutnya. Tapi sudah pernah ada yang Sudah ada, ya. Oh sudah ada ya. Ya. Oh, Ya, iya. saya sudah kirim ke Bekasi juga ada, ke Tangerang juga ada. Oh, luar biasa. Ya. Jadi ekspansinya ini bukan cuma sebatas luar Bulukumba, Sulawesi Selatan, tapi sudah keluar Bulukumba. Luar Bulukumba ya. Luar provinsi malah ya. Ya, Iya. alhamdulillah. Semoga juga sudah ke luar negeri nanti. Iya. Nah, membedakan soal kualitas di Bali dengan apa yang Pun Rijal kerjakan di sini, kualitasnya kira-kira sama tidak ya? Ya, tidak jauh beda lah. Artinya barang seni itu kalau selagi dia dikerjakan sama orang yang seni, Iya. orang seni pasti Ahlinya begitu. Iya. kualitas tetap sama. Iya. Ya, cuma beda tempat saja. Beda tempat saja. Ya. Artinya apa bedanya semisal saya kerjakan di Bali dan saya kerjakan di sini. Bulukumba, kan cuma beda tempat. Hanya pindah tempat Ya, saja. beda tempat saja, ya. Dan kualitas barang saya nih alhamdulillah sampai saat ini belum ada komplain, dan mereka puas semua. Ya. Kalau di Bulukumba sendiri beredarnya di mana saja? Untuk sementara ini saya jualnya via
Facebook dan Instagram. Iya, iya. Dan alhamdulillah saya sudah dapat tawaran untuk memasarkan di beberapa tempat di Bulukumba Kota, Iya, iya, iya. pusat oleh-oleh. Iya, iya. Ya. Cuma sampai sekarang ini saya belum bisa menanggapi serius, Iya, ya iya. karena saya juga belum bisa menyiapkan produksinya bagaimana, kos harganya. Tapi mereka tertarik dengan barang saya ya. Nah, kalau di Bulukumba sendiri ada tidak yang punya usaha seperti ini? Ataupun Rizal sendiri yang sejak ini mengerjakan ya kerajinan-kerajinan seperti ini? Untuk gerabah ini saya belum survei betul Iya. di mana sentra kerajinan gerabah, karena rata-rata karya gerabah yang saya lihat yang beredar di Bulukumba itu cuma sebatas untuk alat-alat untuk keperluan memasak kayak dapur, Oh ya, begitu ya. korong Iya, tanah. iya, Ya, iya, saya iya. belum menemukan ada pengrajin yang mengerjakan hal-hal seperti ini. Ya. Jadi boleh jadi Pun Rizal ini salah satu-satunya di Bulukumba yang mengerjakan kerajinan gerabah ini dengan berbagai macam produk ya. Ya, alhamdulillah untuk sementara, dan semoga akan banyak pengrajin yang tertarik untuk mengolah. Ya, mengolah. Tapi sejauh ini sedang Pun Rizal ini sudah kemana-mana ini, sudah diundang berikan materi, berikan pelatihan untuk hal seperti ini. Kemana saja itu Pun Rizal? Kemarin saya kasih pelatihan di Desa Lembang. Kebetulan saya diundang di Karang Tarunanya. Iya, iya, iya. Karang Taruna Apak Batu Lembang. Iya. Terus saya memberi materi tentang tanah liat di sana. Terus setelah itu saya juga diundang ke Desa Pantama. Ya. Iya. Desa Pantama itu sekarang lagi giat untuk mendongkrak jumlah kunjungan ke desanya, karena mereka desa itu sekarang masuk dalam desa wisata. Desa wisata, Ya, sehingga saya merespon baik undangan ajakan dari Karang Taruna di sana untuk mengajari mereka mengolah tanah ya. Iya. Padahal mengolah tanah ini sebenarnya tidak mahal, bahannya ada di sekitar kita. Iya. Gratis pula. Iya, gratis pula. Cuma itu saja, asal mau kotor-kotor, asal mau akarena tanah. Ya. Karena takutnya nanti biasa kita ditegur dulu waktu kecil kalau akarena tanah, cacingan nanti. Cacingan. Padahal tanah ini kita bisa olah menjadi sebuah karya dan sebuah bentuk kerajinan yang sangat mahal dan bagus. Ya. Iya. Iya. Nah, selain yang dihasilkan ke depan, kira-kira apa yang mau dibuat lagi selain yang ada di sini, selain donat, Ya. pot kaktus dan Ya. apa ya? Ya, Ya, apa lagi ke depannya mau dihasilkan? Kedepannya ini Iya. dari hasil pot ini beberapa Iya. dari pot ini sehingga banyak permintaan, mereka minta juga yang buat begini tapi tidak berupa pot jadinya. Mereka mau buatkan tutup untuk tempat semacam guci-guci. Oh begitu ya. Tapi saya tawarkan ini nanti bukan bentuk guci nantinya. Iya. Kalau mindset kita itu guci itu bulat apa, Iya, nanti iya, saya betul. buatkan yang model segitiga, model apa. Iya. Ya, tapi insya Allah akan saya coba untuk inovasi ke depan. Ya, karena ada beberapa permintaan seperti itu untuk pajangan ruang tamu. Iya. Ya. Nah ini kita di Bulukumba kan terkenal dengan pinisi. Ya. Apa ada kemungkinan, ada peluang untuk mengembangkan ke arah sana nih, Bunda ya? Ada. Iya, Ya. iya. Saya sekarang mencoba untuk, saya juga mencoba untuk membuat yang model gantungan. Iya. Sementara ini saya membuat seperti ini percobaan, sehingga kedepannya Yang ini ya? yang ini. Iya, yang ini ya. Nanti saya akan buat motif-motif perahu pinisi. Oh begitu ya, Ya, iya. Saya sudah cari literatur, saya sudah Iya, cari, saya sudah cari banyak cari contoh-contoh perahu pinisi untuk saya aplikasikan ke bentuk tanah liat ini. Iya. Ini kalau begini biasanya berapa lama ini buatnya nih? Itu pembuatannya itu sampai finish Iya. 1 minggu. 1 minggu ya. Ya, 1 minggu 7 hari. Bisa-bisa 10 hari, sama proses pembakaran. Ya. Nah proses pembuatannya boleh diceritakan mulai dari proses pengendapan tanah, penyaringan, pengendapan. Ya. Nah ya sampai proses apa selanjutnya tuh?
Setelah kita saring tanahnya Iya. untuk mendapatkan endapan tanah, Iya. terus airnya kita buang, nah, kita nanti saring lagi endapan itu. Nanti kita pakai kain kaos. Iya. Terus setelah disaring diendapkan di kain penyaring itu, mungkin kita diamkan selama paling lama ya 4 hari. Sudah bagus Iya. untuk mengurangi lagi kadar air. Iya, iya. Terus kita lepas, kita buka, kita taruh di plastik lagi, terus diangin-anginkan lagi. Karena jenis tanah ini, Iya, iya, iya. karena ini tanah empang, dia kandungan airnya banyak sekali. Karena memang semakin dia berair, dia semakin becek, semakin liat sekali. Jadi memang betul-betul kita keringkan sampai betul-betul agak mengeras, nah, sehingga memudahkan kita untuk proses pembentukannya nanti. Ya. Jadi selain tanah, ada enggak bahan-bahan lainnya sampai proses finishing sampai selesai dan siap untuk dijual? Ya tentunya yang pertama ini adalah tanah. Tanah ya. Terus kedua, untuk proses pembentukannya itu kita gunakan alat-alat yang seperlunya kita lah, seperti untuk membuat motif ini saya pakai sisir. Oh itu potongan sisir ya? Ya, potongan sisir itu motif-motif. Ya. Iya. Terus saya memakai kawat untuk misalnya kita mau ukir-ukir begini. Oh Ya. iya. Alat itu sesuai dengan keperluan saja. Perluan. Ya. Terus, Kalau ini apanya? ya biasanya ini untuk meratakan. Ya. Bikin halus Ya, begitu ya? bikin halus lah untuk kasih kesan-kesan, bisa juga kasih kesan-kesan ya supaya tidak terlalu, fungsinya juga ini tanah ini tidak terlalu dipegang-pegang terus, sehingga dia tetap utuh begitu. Iya. Terus yang tentunya setelah dia kering betul, Iya. barulah kita adakan pembakaran. Oh dibakar ya? Dibakar. Iya. Karena biasanya kalau gerabah itu suhu pembakarannya itu sekitar ya di atas 500 derajat. Ya, ada semua. Akan tetapi apabila dengan tanah jenis seperti ini dan ketebalan yang seperti ini, kita tidak perlu sampai ke 500 ke atas. Ya, mungkin 400, 300 lah. Yang penting sudah dianggap matang, keras, seperti itu. Menggunakan lem juga? Apabila ada keretakan, kita bisa kasih lem kayu, dan serbuknya juga ini kita cari serbuk batu bata sebagai pengikatnya. Yang halus itu ya? Yang halus. Iya. Kita lem-lem saja. Oh. Itu kita gosok-gosok. Oh iya. Dan finishingnya kita cat. Catnya macam-macam. Macam-macam ya. Tergantung, ya jelas tergantung dari pencapaian kita maunya apa. Dan bisa cat tembok, bisa cat besi, cat apian. Ya rata-rata saya pakai cat apian. Ya, karena kondisi di sini cat yang banyak beredar ya cat apian. Ya, jadi disesuaikan dengan sesuaikan, apa ya. yang tersedia di sekitar Ya, kita. saya tidak mau menyusahkan diri saya. Artinya apa yang ada di toko bangunan gitu ya. Iya, betul. Iya. Dan saya rasa cat itu hanya sebagai penambah daya tarik. Ya, dia juga unsur penunjang. Iya, estetika begitu. Ya, cuma sangat sayang kalau barangnya ya hanya seperti itu, dan paling mahal catnya daripada barang utamanya. Iya. Ya, jadi ya seperti itu. Ya, nah kalau begini nih, ini asbak donat namanya. Ya, Asbak cukup unik. Bikin sini luar biasa. Ini asbak donat namanya. Dengan merek 2M. Ya, 2M. 2M apa itu 2M? 2M itu inisial dari putra-putri saya. Oh gitu. Ya. Iya. Terus dia juga 2M itu inisial dari nama buyut-buyut saya. Oh gitu. Ya. Iya. Jadi Nah ini kalau begini nih di pasaran ini jangan sampai ya
penonton ya di Bulukumba Inspiring penasaran berapa harganya nih Ya. rijal ini? Kalau itu satu saya jual 20.000. 20.000. Ya, Iya. kalau beli 50, beli 3 50.000. Mau beli 3 50.000. Iya, Ya. iya. Ini sudah banyak tawaran, cuma Iya. saya masih cari kecocokan ongkos grosirnya. Oh Ya, iya, iya. ada yang rumah pusat-pusat oleh-oleh itu. Iya, iya, iya. Ya. Terus nah ini, wah ini patung ya, patung Ya, kepala patung ya dengan kaktus di atasnya. Ini berapa ini? ini saya jual 40.000. 40 ya. Ya, sama kaktusnya. Ya, Nah, ini ada banyak pilihan bikin. Ya. Ini ada juga pot seperti ini dengan harga ya sama semua. 40 Ya. begini ya. Iya ya, termasuk yang di atas ini luar biasa yang dihasilkan oleh beliau ya Bapak Ahmad Rijal. Ya dalam sebulannya kalau bikin begini kira-kira ada berapa yang bisa dihasilkan, diselesaikan? Kalau sebulan, kalau saya hitung satu hari, kalau saya konstan 30 biji. 30 biji Ya. ya. Dengan harga 20. 30 kali 30 kali 20. berapa? 600 ya? Iya, 600 satu hari. Satu hari ya? Ya, Luar biasa. Jadi kalau satu bulan ya bisa 600 kali 30 hari bisa lah sampai 18 jutaan ya begitu ya? Iya, bisa. Wah luar biasa. Nah, ini luar biasa dengan ya memainkan tanah ya bisa menghasilkan uang yang luar biasa Big Hands. Nah sejauh ini bagaimana ini Pun Rijal perhatian pemerintah dengan usaha yang Pun Rijal rintis sejauh ini? Ya, alhamdulillah perhatian pemerintah banyak sekali. Iya iya. Ya, apalagi banyak program-program Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. Iya iya iya. Ya, yang membuka peluang-peluang pasar. Iya iya. Ya, tinggal bagaimana pemerintah ini mencari para pengrajin-pengrajin yang aktif, Iya, iya, ya, yang iya. berkarya di desa itu, sehingga bisa menjadi produk lokalnya. Ya, alhamdulillah beberapa tawaran Iya, dari pemerintah sudah banyak saya terima. Kemarin juga saya sudah mendapatkan bantuan untuk kewirausahaan. Iya iya. Ya, karena saya menyodorkan karya saya ini sehingga pemerintah anggap bahwa hal seperti ini perlu mendapat bantuan. Iya, iya, Ya, iya. perlu mendapat ruang untuk bantuan modal dan bantuan Iya, pemasaran. iya. Ya. Nah itu sudah ada. Sudah ada, ya. Iya alhamdulillah. Ya, saya juga terima kasih kepada ada juga pemerintah desa Iya iya. yang akhirnya memberi kami ruang untuk selalu berkarya dengan penganggaran usaha ekonomi menengah, Iya iya. ya, kecil menengah. Jadi mereka menganggarkan sesuai anggaran Iya iya. yang didapat untuk para pengrajin-pengrajin usaha ekonomi kecil menengah di desa. Nah, terakhir ini Bunda Rijal, harapannya terhadap pemuda ini. Oh, harapan saya terhadap pemuda. Pemuda itu, ya namanya pemuda, Iya jam terbangnya itu masih jauh. iya. Iya. Artinya selagi muda, ya berkaryalah. Karena anak muda itu harus mempunyai 3K. Iya. Kritis, kreatif, dan karya. Ya, jadi anak muda itu memang wajar kalau dia bersikap kritis, berpikiran kritis, berjiwa kritis, Kritis, Ya. apalagi Kreatif. kreatif. karya. Iya. Ya. Jadi, tapi dia juga harus mewujudkannya dengan cara-cara kreatif. Ya. Nah, dengan cara-cara kreatif itulah sehingga kita dapat menghasilkan sebuah karya. Nah, kalau kita tidak punya itu sebagai anak muda, ya, saya tidak
no comment saya. Iya, Bigens, anak muda harus memiliki 3K. Ya. Kritis, kreatif, dan karya. Nah, itulah pesan beliau terhadap anak muda, dan sekaligus mengakhiri diskusi saya dengan beliau. Saya mohon maaf kepada Bung Rizal menyita waktunya Udah, Bapak. Saya terima kasih banyak, Bapak. Ya, demikian, jangan lupa sekali lagi channel ini di subscribe, video ini di like, komen, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat luas. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.